Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua pada hari ini. Dan terima kasih juga baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena Gracia Community Purwokerto adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna dan gerejanya orang yang tidak suka bergereja. Teman-teman, kita telah masuk di awal bulan Agustus di tahun 2022. Di bulan ini pun kita masih dibayangi adanya pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Dan saya juga terus mengingatkan untuk kita semua agar selalu optimis dan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi ini dengan cepat dan tepat. Sehingga harapannya pandemi ini bisa segera menjadi endemi. Dan bagi teman-teman yang belum menerima vaksin lengkap atau bahkan mungkin belum divaksin, bisa segera mendatangi tempat-tempat vaksinasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Karena ini semua juga untuk kebaikan kita sendiri dan dengan kita sehat, Indonesia pun sehat. Di sisi lain, kita juga bersyukur di mana roda perekonomian di Indonesia sudah mulai berputar dengan baik. Ini semua mendorong para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha mikro, kecil, menengah, bahkan pelaku usaha berskala besar, berlomba untuk berinovasi dan berkreasi untuk membuatnya bisa bersaing dan diterima. Dengan adanya ini semua membuat tantangan makin besar yang kita hadapi, dan tantangan ini diperhadapkan bukan hanya pelaku usaha saja, tetapi apapun profesi kita pasti diperhadapkan dengan tantangan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Tantangan yang makin berat membuat kita memutar otak lebih, bahkan terkadang membuat kita stres. Tetapi semakin berat tantangan yang kita hadapi, apakah kita semakin perlu Tuhan? Atau kita menghadapi semuanya itu dengan sendiri? Jadi, kuatkah dan apakah hati kita tetap tertuju pada Tuhan? Dan sebentar Pastor Elizabeth dari Lawang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua dengan tema hati yang baru. Namun sebelumnya rekan saya Ruth, Agnes, dan Lugas bersama JCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita bagi bersama-sama Bapak Ibu. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, datang kepada Tuhan, nyatakan kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Yes, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari menari buat Tuhan dengan sukacita. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji.
ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi Bapak dengan semangat, ku dengan sukacita, ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia bersama-sama dengan sukacita, ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamat Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Sebelumnya saya menyambut saudara selamat datang buat saudara yang Kristen maupun yang non-Kristen begitu ya, dimanapun saudara berada, baik yang di onsite maupun di online. Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu menyampaikan satu topik, yaitu tentang hati yang baru, begitu ya. Hati yang baru. Tapi untuk memulai renungan kita hari ini, begitu ya, saya mau cerita, Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita bahwa beberapa bulan yang lalu saya sempat punya anjing peliharaan, mungkin bisa dikasih fotonya. Kalau saudara lihat foto ini, saya bisa dengar dari atas begitu ya. Saudara mulai, wah lucunya begitu ya, lucu banget anjing ini. Namanya Maru. Besok dia akan berusia 9 bulan. Setelah saya memelihara Maru kurang lebih 8 bulan begitu ya, karena ini dikasih teman saya mulai tahu kenapa kok namanya Maru. Karena kerjaannya mangan turu begitu. Mangan turu dan ya begitulah diulang tiap hari. Nah mungkin kalau saudara lihat fotonya lucu banget ya. Tapi kalau saudara tahu bagaimana kebiasaan Maru setiap hari, kayaknya saudara mulai mikir, wah gak lucu nih. Dogi peliharaan gak lucu banget. Karena kerjaannya tiap hari yang pertama hobinya mutusin sendal. Berapa belas sendal sudah habis di rumah. Pipis di hampir tiap pojokan rumah begitu ya. Terus robekin tisu-tisu di meja makan. Terus habis itu baju yang sudah disetrika rapi diambil diarak keliling ruangan. Sambil nongol ngeliatin nih loh, bajumu tak bawa keliling begitu ya. Sambil kayak ngece begitu mukanya. Belum lagi kalau ada uang begitu ya, kita lupa naruh, uangnya ditaruh di meja agak minggir dikit. Dia tuh bisa naik ngambil dimakan uangnya. Terus waktu kita nemuin uangnya udah tinggal separuh. Ternyata gak cuma orang yang bisa makan uang, anjing juga literally makan uang begitu ya. Nah itu baru sebagian aja yang saya bisa ceritakan buat Bapak Ibu Saudara tentang kebiasaan Maru ini. Pasti kebiasaannya gak selucu mukanya. Mukanya mungkin lucu banget ya, dipakein baju jadi lucu banget. Tetapi waktu kita tahu kebiasaannya jadi gak lucu. Terutama untuk orang yang beresin ulah Maru. Habis pipis kan mesti dibersihin kan, gak mungkin dibiarin loh. Habis nyobekin segala macam pasti ada yang beresin. Tapi satu hal yang saya perhatikan ketika Maru dimarahin begitu ya, diceples biasanya. Kalau udah nakal kena ceples pasti. Kalau sudah diceples responnya itu dia itu diam aja. Diam, mukanya pasrah, memelas, terus kayak kalau dia bisa ngomong, mungkin dia bisa ngomong, sorry ya. Terus gak lama habis dimarahin dia bakal deketin orang yang tadi udah marahin dia sambil jilatin tangan. Kalau dari kamus bahasa Dogi, katanya kalau Dogi jilatin tangan itu dia bilang I love you. Wah, so sweet ya. Nah,
seakan Maru mau bilang, kayaknya sudahlah baikan lagi yuk. Maru punya kemampuan ya paling enggak untuk ngambil hati tuannya. Nah Bapak Ibu Saudara, relasi dengan sesama, saya kira ada satu prinsip yang perlu kita pelajarin juga, yaitu prinsip tentang win the heart. Ada satu prinsip yang digunakan oleh orang barat, yaitu win the heart. Atau dalam bahasa Indonesianya, win the heart itu artinya memenangkan hati atau merebut hati seseorang. Kenapa bagian ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita pikirkan bersama begitu ya? Karena win the heart ini berarti ketika kita berhasil memenangkan hati orang lain, maka ia akan mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang bahkan begitu ya, atau pengabdian dari orang lain yang dituju itu. Maru memang bukan keturunan bule begitu ya, tetapi dia kayaknya sedikit mengerti tentang prinsip win the heart, memenangkan hati orang. Kenapa Bapak Ibu Saudara, kita pun perlu paling enggak belajar untuk punya sikap atau prinsip win the heart, memenangkan hati orang begitu ya. Karena kalau kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23, di sana pun dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya, masih ingat ayat itu Saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Karena dari hati itu muncul segala sesuatu. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang yang sudah nggak suka sama saudara, kalau Anda minta apapun pasti tinggal kalau bahasa Jawanya mungkin diplengosi tok begitu ya. Apa sih gitu. Beda kalau misalnya saudara cinta sama orang itu. Minta hal yang paling, angkatin gelas di sampingku dong begitu, mungkin diambilin begitu. Nah saudara berbeda kalau saudara punya rasa cinta dan enggak. Bahkan kalau kita pernah dengar lagu dari orang non-Kristen yang pernah menyebutkan, jagalah hati, jangan kau hafal. Nah itu, jangan kau kotori begitu ya. Dan saya lanjutnya enggak hafal sih sebetulnya lanjutannya. Tapi paling enggak dari sana banyak orang pun menyadari bahwa menjaga hati atau bahkan memenangkan hati, kalau pakai istilah saya hari ini begitu, itu menjadi bagian yang penting untuk kita renungkan bersama. Nah Bapak Ibu Saudara, win the heart bukan berarti membuat kita menjadi seorang tanda kutip penjilat begitu. Akhirnya saya harus sok baik, saya harus selalu baik di hadapan 1-2 orang tertentu untuk memenangkan hatinya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Win the heart ini berarti merupakan prinsip yang mendorong kita menjadi seorang rekan, menjadi seorang partner yang dapat dipercaya. Menjadi seorang rekan yang juga dapat diandalkan dimanapun kita berada. Dengan cara itu kita menjadi seorang yang punya perilaku win the heart tadi. Nah Bapak Saudara, siapa yang perlu punya skill win the heart ini? Siapa? Saya kira semua orang ya, baik orang Kristen maupun bukan Kristen perlu punya prinsip win the heart. Misalnya dalam hal pekerjaan ya, kalau pemilik toko misalnya nggak punya skill win the heart dari klien-kliennya, saudara bisa bayangkan apa jadinya tokonya si owner ini. Mungkin barangnya yang dijual bagus gitu, tapi ketika ketemu penjualnya, kok judes banget nih. Mending toko sebelah tuh, orangnya ramah, walaupun agak mahal dikit itu sudah gak apa-apa lah. Yang penting bisa dekat sama orang itu. Karena with the heart, kerjaan Anda bisa lebih baik begitu kan. Itu dari hal pekerjaan. Atau contoh lain di dalam hal keluarga misalnya. Kalau saudara tinggal serumah, tapi Anda tidak berhasil memenangkan hati orang yang ada di rumah saudara, tiap hari kerjaannya saya bayangkan akan berantem. Atau mungkin ya bisa duduk jejer tapi hatinya jauh banget.
Bahkan mungkin kalau sudah asik dengan handphonenya sendiri begitu ya, bakal lebih jauh lagi. Makan semeja makan, tapi sibuk dengan handphonenya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, win the heart nggak cuman perlu ada di dalam dunia pekerjaan atau keluarga, tapi juga perlu ada di dalam kehidupan gereja mungkin bahkan ya. Win the heart diperlukan untuk membangun kesatuan yang dibangun dari hatinya dulu. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk kita pikirkan, untuk punya semangat untuk win the heart ya. Sampai di sini mungkin kita mulai berpikir, oh, tapi nggak gampang loh memenangkan hati orang lain tuh gak gampang. Coba saya boleh tanya, dulu waktu saudara yang sudah berpasangan ya, yang sudah menikah, dulu memenangkan hati pasangan saudara butuh waktu berapa lama? Apakah ada yang sehari langsung jadi? Kok jadi sepi ya? Mengingat masa lalu sedikit. Atau ada yang mesti butuh bertahun-tahun menanti, menunggu begitu. Supaya betul-betul baru yakin bahwa ini orang yang tepat begitu misalnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kira memenangkan hati menjadi satu hal yang tidak mudah. Apa bisa kita memenangkan hati orang begitu ya? Betul enggak semua orang perlu kita menangkan hatinya? Walaupun enggak perlu semua orang kita bisa menangkan atau perlu kita menangkan begitu ya. Tetapi paling enggak bagaimana kita menyikapi hal ini? Bagaimana kita seharusnya memandang hal ini? Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam segala tantangan ini saya lihat ada paling enggak dua hal yang bisa kita renungkan bersama, yang kita tanamkan bersama dalam hidup kita. Yang pertama, hati manusia itu sangat mudah dipengaruhi oleh dosa. Kita tidak mudah memenangkan hati orang. Kenapa? Karena hati manusia sangat mudah dipengaruhi oleh dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-11, ayat yang kedua. Yehezkiel pasal yang ke-11, ayat yang kedua. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Yehezkiel ini adalah bagian yang lengkap sekali dengan berbagai macam penglihatan. Mungkin Bapak Saudara yang masih baru begitu ya, atau jarang mendengarkan tentang firman Tuhan. Ini bicara tentang satu visi yang dilihat, yang diberikan oleh Tuhan untuk seorang nabi namanya Yehezkiel. Nah di dalam Yehezkiel pasal yang ke-11 ini kita bisa melihat bagaimana dia melihat sesuatu yang ada di depan sana. Dan itu menunjukkan kondisi sebuah bangsa yang begitu besar begitu ya. Dan terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tapi di dalam kitab ini kita bisa melihat dua topik besar yang senantiasa dibunyikan ketika kita membaca keseluruhan bagian Alkitab, kitab Yehezkiel ini. Yaitu topik yang pertama penghakiman, kemudian yang kedua berita anugerah. Dua berita yang sangat bertolak belakang sekali, tapi dua berita yang diulang dan diberitahukan untuk orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-11, di sana tadi kita membaca bahwa ada nubuatan yang dilihatkan untuk orang-orang Israel. Nah di situ disebutkan bahwa ada pemimpin-pemimpin bangsa yang disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang durjana dan bahkan menaburkan kejahatan. Betapa mengerikan kalau misalnya pemimpin-pemimpin bangsa adalah pemimpin-pemimpin yang menabur kejahatan. Ngeri sekali. Itu baru pemimpinnya. Kemudian selanjutnya di dalam Yehezkiel pasal yang
ayat yang ke-14 sampai 15. Yeskiel 11 ayat 14-15. Di sana enggak cuman disebutkan tadi pemimpinnya, sekarang penduduknya seperti apa. Yeskiel 11 ayat 14-15 saya bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya, apa? Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Tadi pemimpinnya jahat, sekarang penduduknya jauh dari Tuhan. Kemudian selanjutnya Yeskiel 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya bacakan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Nah Bapak Ibu Saudara, dari bagian-bagian ini kita bisa melihat bahwa wow, Tuhan sedang membuka mata bangsa ini supaya mereka sadar bahwa hidup mereka sedang gak oke. Kehidupan mereka sedang dalam hal yang keliru. Dan Tuhan sedang ngasih tahu, ayo kamu sadar diri. Ada something wrong di depan atau bahkan di dalam hidupmu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi di dalam Yeskiel pasal yang ke-8, di sana kita nanti bisa melihat ada berhala-berhala yang dibiarkan ada di dalam rumah Tuhan. Di dalam bait Allah dibiarkan ada patung-patung yang disembah dan dipuja. Padahal kita tahu bersama bait Allah harusnya siapa yang berkuasa di sana? Tuhan sendiri. Tetapi justru dalam masa bangsa ini berhala-berhala itu dibiarkan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi kehidupan umat manusia. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka pandang baik menurut pemikiran mereka sendiri. Bahkan mereka membiarkan berhala-berhala itu tinggal nyaman di dalam bait Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa Allah manusia lebih mudah melakukan dosa, hatinya lebih suka dekat sama dosa, hatinya lebih mudah memberontak pada ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Contohnya begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin anak-anak yang saudara punya di dalam rumah, atau anak-anak kecil yang sudah kenal begitu ya, nggak ada satupun yang diajarin untuk bohong misalnya. Ya, saya yakin nggak ada orang tua yang ngajarin anaknya, kamu rajin-rajin bohong ya, nggak ada lah. Pasti yang ngajarin, ayo kamu jujur pergi ke gereja, hidup yang benar begitu. Anak kecil nggak usah diajarin bohong, tapi satu kali Anda bisa mendapati anak Anda berbohong sama saudara, betul gak? Kira-kira Anda kaget gak kalau Anda ketemu anak-anak saudara berbohong pada saudara? Nggak kaget lah, mungkin karena dulu bapak emaknya juga biasa bohong sama bapak emaknya lagi begitu. Nah Bapak Ibu, tapi itu di luar sana, di sini pasti nggak ada yang model begitu. Nah Bapak Ibu, dengan menyadari hari ini, mari mulai hari ini kita belajar makin rendah hati. Melihat diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, tidak sempurna, dan kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memahami kehidupan dengan benar tanpa karya kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada satu manusia yang bisa memahami kehidupan dengan benar tanpa kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup menurut yang benar menurut pandangannya sendiri akan sangat mudah jatuh dalam berbagai macam hal yang bahkan makin jauh dari kerinduan Tuhan buat kehidupan kita. Nah kita sudah cukup bisa melihat contoh-contohnya di dalam zaman hakim-hakim misalnya. Bagaimana orang-orang hidup menurut apa yang mereka suka, yang mereka mau saja, tanpa memikirkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan.
Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita cek kondisi hidup kita. Masihkah kita berjalan mengiring Tuhan? Masihkah kita berjalan mengikut Tuhan? Atau lebih sering kita malah mengikut keinginan kita sendiri? Mari kita mengakui kekurangan kita dan kita bisa selalu datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, selanjutnya, kenapa kita bisa selalu datang kepada Tuhan? Karena hati manusia dapat diubah oleh Tuhan. Karena hati manusia dapat diubah oleh Tuhan. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Ya, saya ulangi, aku akan memberikan mereka hati yang lain. Dalam beberapa terjemahan begitu ya, disebutkan sebagai hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam pengalaman saya mendidik mahasiswa begitu ya, seringkali saya juga memberikan harapan buat mereka. Supaya satu kali nanti mereka juga menjadi orang-orang yang berhasil. Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Jadi berkat buat banyak orang. Saya juga berharap mereka bisa berproses sampai lulus, nggak cuma tengah jalan terus berhenti pindah karena satu hal yang remeh-temeh begitu ya. Itu harapan saya. Tetapi akhirnya saya menyadari bahwa saya ini cuma alatnya Tuhan. Tetapi Tuhan yang sanggup mengubahkan hati orang. Demikian juga dalam pengalaman kehidupan kita, dalam keluarga mungkin saudara bisa mengharapkan anak-anak saudara jadi orang yang baik. Tapi mungkin realitanya nggak seperti itu. Mereka bisa kadang memberontak, membandel begitu ya. Diberitahu, ngelawan, minta tanya alasannya kenapa kok gitu, kenapa kok begini dan seterusnya. Tapi percayalah. Kalau Tuhan percayakan anak dalam keluarga saudara, berarti Tuhan juga sedang mengerjakan satu hal yang baik dalam hidup anak-anak saudara. Percaya Tuhan sanggup mengubahkan hati manusia. Hati yang paling keras tetap Tuhan bisa ubahkan karena Dialah pemilik kehidupan. Dia bisa memberikan hati yang baru. Bahkan tadi kita baca sama-sama di dalam Yeskiel 11 ayat 19-20. Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin mereka. Tuhan bisa. Dan firman Tuhan yang disampaikan buat Israel ini dalam kitab Yeskiel selalu bicara tentang tadi saya sudah sebutkan sedikit. Ada penghukuman, ada anugerah. Nah di dalam Yeskiel 11 ini kita tadi bisa melihat kalau di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-13 itu bicara tentang penghakiman. Tapi ayat 14 sampai 25 bicara lagi tentang anugerah. Nah Bapak Ibu Saudara, dua hal ini berdampingan. Dan ini menjadi gambaran yang penuh sekali di dalam sepanjang kitab Yeskiel juga. Di dalam penglihatan yang lain, Yeskiel juga melihat biasanya di dalam bait Allah itu ada yang namanya kafod atau kemuliaan Tuhan, begitu ya. Biasanya kafod atau kemuliaan Tuhan itu ada di dalam bait Allah. Tetapi ketika orang Israel melakukan yang jahat, kafod atau kemuliaan Tuhan ini pergi dari bait Allah. Itu menjadi gambaran penghakiman, bukan? Tetapi kemana kafod ini pergi? Justru kafod ini pergi menuju Babel. Tempat orang Israel ini akan dibuang. Apa pesannya buat kita? Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi kabar baik bahwa Tuhan mau bersama hadir dengan umatnya. Walaupun umatnya tinggal di dalam keberdosaan yang paling mengerikan, hadirat Tuhan tetap mau datang menyapa saudara dan saya.
Di tempat yang paling tidak orang inginkan, di sana Tuhan tetap mau hadir bersama dengan saudara dan saya. Tidak pernah ada dalam sejarah hadirat Allah ada di luar bait Allah. Tetapi justru dalam kali ini, Yeskiel mendapat penglihatan hadirat Allah pergi menuju Babel. Tempat orang Israel akan dibuang. Dan ini menjadi kabar baik bahwa dalam keberdosaan manusia, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya, di dalam keberdosaan manusia, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan Allah mau hadir dan membuka jalan keselamatan buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada cara hidup dan sikap hati yang baru ketika kita diberi hati yang baru oleh Tuhan. Kira-kira waktu kita membaca ayat ini sekarang apakah sudah digenapi? Karena ini tadi ngomongin tentang nubuatan ya, sesuatu yang akan datang. Nah sekarang kita tanya, apakah ayat ini sudah digenapi? Tentu saja sudah. Bangsa Israel sudah pulang dari pembuangan, Tuhan sudah memberikan hati yang baru buat mereka. Dan semakin digenapi lagi ketika kapan? Ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Ketika Roh Kudus turun atas hidup para rasul, ada hati yang baru, roh yang baru, semangat yang baru, cara hidup yang baru, cara pikir yang baru, dan disadari atau tidak, itu mengubahkan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang pun kita bisa minta hati yang baru sama Tuhan. Kalau mungkin selama ini saudara lagi punya hati yang sakit, gara-gara disakitin orang lain misalnya ya. Sakit hati gara-gara perkataan, perbuatan orang lain misalnya. Atau gak suka, atau iri hati, atau kepikiran, khawatir terus tiap hari. Ada masalah A, B, C, D dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan tidak menciptakan kita untuk kita tinggal dalam kondisi yang gak sempurna. Tapi Tuhan mau memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Memang kita bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan mau memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Jangan semakin lama kita ikut Tuhan, kita biasa aja sama terus dari kemarin kayak Tuhan Yesus yang selalu sama. Tapi kan kita bukan Tuhan Yesus kan? Kita harus terus diperbarui, dibenahi, menjadi baru. Dimulai dari mana? Gak cuma dari pemikiran kita, tetapi juga dari hati kita. Nah siapa yang sanggup mengubahkan hati? Tuhan. Hati seperti apa yang perlu kita punya? Yaitu hati yang lembut dan taat pada Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu keras hatinya yang tidak dapat diubahkan oleh Tuhan. Kita bisa selalu datang minta Tuhan memberikan hati yang baru. Yaitu hati yang lemah, lembut dan taat akan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit tentang tokoh Paulus. Begitu ya. Paulus ini dulunya namanya Saulus. Seorang teolog Yahudi yang fanatik, garis keras. Kehidupan ibadahnya enggak bercacat. Enggak pernah bolong mungkin kalau kebaktian begitu ya. Semua ibadah doa dia rajin. Giat melawan dan bahkan menyiksa pengikut Kristus. Paulus bukan tidak tahu hukum Taurat, dia hafal. Bahkan seluruh kepalanya diisi dengan hukum Taurat dan ajaran-ajaran Yahudi. Bahkan ia diajar oleh Gamaliel. Siapa Gamaliel? Dia adalah guru Taurat terbaik zaman itu. Bahkan dididik dengan teliti. Ya, ngajarnya nggak ngasal-asal, tapi teliti dia ngajarin betul. Dan Anda bisa bayangkan seberapa pinter Paulus ini. Brilian otaknya. Tapi tanpa Roh Kudus yang mengubah hatinya, pemikiran yang cemerlang itu seakan gak sepenuhnya berguna dan mengubah hidup. Bahkan Saulus menjadi seorang penganiaya jemaat. Saulus hidup sebagai orang yang berada di garis keras, membela iman, tetapi dia tidak tinggal di dalam kasih. Kalau kita lihat kehidupan Saulus mungkin ya, kayaknya sulit sekali untuk memenangkan hati orang ini ya.
susah, udah keras, pinter, mau diajak ngobrol. Selalu kalah ngomong dah mungkin ya kalau kita diajak ngomong. Dia pinter banget, keras. Tetapi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Cukup lewat perjumpaan pribadi dengan Yesus, seorang Saulus berubah hatinya menjadi seorang pengikut Kristus. Dalam perjalanan menuju Damsyik, mengubahkan dia menjadi seorang pengikut Kristus dan dia hatinya tidak terbagi dan dia hidup hanya untuk Tuhan. Dan ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, Roh Kudus mengubah hatinya secara total. Dia punya hati yang baru, punya roh yang baru, dan dia hidup dengan cara hidup yang baru. Tapi ada satu hal yang menarik, setelah Saulus berjumpa dengan Yesus, dia sempat menjadi buta sementara ya, 3 hari lamanya. Masa ini menjadi masa di mana Paulus seakan gak berdaya sekali. Saudara bisa bayangkan kalau mata bintitan sedikit aja itu kayak udah gak nyaman kan untuk ngelihat ya. Mata saya ini minusnya 5, terus ada silinder setengah. Jadi kalau nggak ada kacamata ini aja saya nggak bisa lihat muka saudara begitu. Wah ini jalan aja saya mesti ngeraba-raba begitu. Itu baru kacamata, baru ada bintitan udah nggak enak. Paulus ya kita bisa sebut namanya Paulus. Paulus udah ngalamin buta sementara 3 hari. Saudara bisa bayangin kalau matanya nggak bisa lihat apa-apa, gelap semuanya. Orang mati lampu aja kita buru-buru cari senter. Apalagi mata kita yang gak bisa ngelihat. Tentu dalam masa itu Paulus sangat tidak berdaya. Ia tidak bisa melihat apapun di depannya. Begitu gelap. Bahkan untuk berjalan dia ditopang oleh teman-temannya. Gelap. Tetapi dalam kegelapan tergelapnya dia belajar untuk melihat Tuhan. Di dalam kegelapan tergelapnya Roh Kudus hadir menjadi satu-satunya terang yang mengisi hidupnya. Dan ketika Ananias datang kepada Saulus atau Paulus ini, Ananias bilang, Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bukalah matamu dan melihatlah. Bapak Ibu Saudara, hati yang baru, hati yang dikuasai Roh Kudus, bukan yang lain. Sehingga seluruh gerak kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin kita sedang ada dalam berbagai macam tantangan yang tidak mudah. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi sekarang. Mungkin saudara mulai bertanya, apa sih perlunya saya punya hati yang baru di dalam Tuhan? Apa perlunya? Saya sudah ikut Tuhan kok bertahun-tahun. Saya setia datang ke gereja ini. Sudah puluhan tahun saya mengabdi dan beribadah mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara justru dalam tantangan yang paling berat atau bahkan dalam hal yang paling biasa sekalipun, di sana hati kita makin diuji, dimurnikan. Apakah hati kita masih tidak terbagi hanya untuk Tuhan saja? Ya, justru di dalam tantangan yang paling berat, yang paling sulit, di sana hati kita makin dimurnikan, makin diuji. Apakah hati kita masih tidak terbagi hanya untuk Tuhan saja? Ketaatan seringkali tidak membuat kita langsung lihat ribuan kilometer di depan kita ada apa. Tidak, ketaatan justru lebih sering mengajar kita untuk percaya. Percaya sama Tuhan akan apa yang ada di depan kita dan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Terkadang kita masih gak selalu mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Bahkan mungkin kita gak bakal mengerti sama sekali rencana Tuhan tanpa melihat ke belakang begitu ya. Tetapi mari kita tetap mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah sediakan di depan sana sesuai dengan rencananya yang baik.
Kita bisa katakan sama-sama ada yang baik di depan sana. Ya, 2, 3. Ada yang baik di depan sana. Jadi mari kita minta Tuhan hati yang baru. Kalau kita lebih meragukan Tuhan, atau mungkin sudah mulai biasa aja ikut Tuhan, ya udahlah datang ke gereja karena hari Minggu. Saya mau datang ke gereja karena ini hari Minggu. Bukan karena aku pengen berjumpa dengan Tuhan hari ini. Atau berapapun usia kita. Ada yang masih muda, dewasa muda, ataupun sudah usia emas. Ya, sekarang usianya emas begitu, gold. Mungkin udah ada yang usia berlian, mahal. Berapapun usia kita selalu bisa minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku hati yang baru. Supaya aku selalu punya hati yang taat sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku ikut rencananya Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya percaya kita semua anak Allah, amin. Saya mau tutup renungan kita dengan kisah tentang seorang sosok. Mungkin saudara tahu orang ini. Sebagian dari saudara mungkin mengenal tokoh ini. Namanya Gersom Sutopo. Waktu umur 16 tahun dia berangkat dari Tiongkok pergi ke Indonesia gitu ya. Dia bahasanya bahasa Mandarin, berangkat ke Indonesia, gak ngerti bahasa Indonesia, ngomongnya apa bahasa Indonesia itu. Tapi dia pergi ke Indonesia karena di Tiongkok ngalamin kesulitan, tantangan, mamanya bilang, sudah kamu pergi kerja aja. Jangan tinggal di sini, kamu gak bisa hidup nanti. Akhirnya dia pergi ke Indonesia, dia bekerja keras, dia bertahan hidup. Tapi satu kali dia waktu sakit keras, dia hampir mati, dia bilang kayak gitu ya. Ia dibawa oleh teman-temannya datang pada seorang pendeta. Dan dalam kesempatan itu Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemudian ketika dia menyadari dosanya, dia disembuhkan, dipulihkan. Dari sana hatinya berubah, hidupnya berubah. Dia begitu semangat belajar tentang firman Tuhan. Dia hidup bagi Tuhan. Dia pergi bahkan memberitakan kabar baik, beritakan Injil buat banyak orang. Bahkan ditolak orang pun gak membuat dia patah semangat. Dia tetap pergi, dia tetap beritakan. Dan akhirnya dari satu orang, lahirlah sinode gereja Bethel Tabernakel. Ribuan pendeta lahir, gereja dilahirkan. Dan kalau sudah ada hari ini, itu berkat pelayanan, buah pelayanan dari satu orang yang diubahkan hatinya. Dan dia hidup bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa perubahan. Dimanapun saudara, siapapun saudara yang kalau saudara mulai tergerak hatinya untuk mendengar, ikut Yesus. Setiap orang Kristen dipanggil atau orang yang mengikut Yesus dipanggil untuk membawa perubahan lebih baik dimanapun ia berada. Dan itu dimungkinkan dari hati yang baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lama-lama tinggal dalam kondisi hati yang lama. Mari punya hati yang baru di dalam Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan tiap hari. Tuhan perbarui hatiku, perbarui hidupku. Aku gak mau tinggal sama kayak yang lalu-lalu. Aku mau jadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak saudara untuk menyanyikan satu lagu tentang bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku.
sorga kami pagi hari ini datang dengan penuh syukur ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami disapa kembali oleh firman Tuhan. Tuhan mau memanggil kami pulang, memanggil kami untuk kembali dekat dengan Tuhan, untuk punya hati yang baru di dalam Engkau, supaya lewat apapun berbagai macam tantangan dalam kehidupan kami tidak patah semangat, tetapi kami berjalan maju bersama Engkau. Lewati lembah kekelaman yang paling gelap, kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, dengan penuh damai sejahtera dan kekuatan, bahkan penghiburan, damai sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini secara khusus untuk gereja GBT Yesus Kristus Juru Selamat di Purwokerto dan juga Gracia Community yang di Jakarta, City Light. Tuhan memberkati tim gembala, majelis, jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, tambahkan iman, tambahkan sukacita, tambahkan hati yang mengikut Kristus. Berkati semua perencanaan ke depan, tantangan pergumulan yang dihadapi. Tuhan buka jalan buat mereka. Kami juga berdoa buat semua anak-anak-Mu yang pagi hari ini datang dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati dengan kasih karunia-Mu dalam semua tantangan pergumulan mereka. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan Tuhan bukakan jalan buat setiap mereka. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan dilakukan. Tuhan memberkati, Tuhan berkati semua yang sudah dilakukan dengan penuh syukur. Tuhan berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita nadahkan hati kita dan kita akan pulang dengan menerima berkat yang turun dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, pelayananmu diberkati oleh Tuhan, cita-citamu, harapanmu diberkati oleh Tuhan, sampai dengan Maranatha menjemput kembali gerejanya yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin, amin. Terima kasih Pastor Elizabeth untuk renungan firman Tuhannya hari ini, agar hati kami tetap kuat dan tertuju pada Tuhan, walaupun harus diperhadapkan dengan tantangan hidup yang tidak hentinya. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan dan makin tangguh sebagai pengikut Kristus. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tetapi mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat kita berada di ruangan tertutup atau di angkutan umum. Cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah berkesudahan selalu.